Perkenalkan, nama saya Nilu Astariani. Saya mahasiswa kedokteran gigi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, NIM 170-255-1003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang radiografi intraoral. Adapun teknik radiografi intraoral dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, radiografi periapikal, kemudian yang kedua, light wings, dan yang ketiga, oklusal. Adapun radiografi periapikal dapat dibedakan ke dalam 2 jenis teknik. Yang pertama, secara paralel, dan yang kedua, secara bisecting. Kita bahas satu persatu dari teknik paralel. Teknik paralel sendiri adalah teknik pengambilan foto radiografi dengan cara mengarahkan sinar X-ray itu tegak lurus dengan film dan gigi yang akan diambil foto radiografinya. Kelebihan dan kekurangan dari teknik paralel ini, yang pertama dimulai dari kelebihannya, teknik ini sangat akurat secara geometris. Kemudian sangat jarang untuk mengalami kejadian distorsi. Adapun kerugian dari teknik ini, yang pertama, teknik ini sulit dilakukan oleh operator pemula. Kemudian, selain itu, teknik ini juga sangat sering mengakibatkan terjadinya cedera pada jaringan sekitar dari gigi yang diambil foto radiografinya. Selanjutnya, adapun tahapan-tahapan dari radiografi teknik paralel ini, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan tentu saja. Kemudian yang kedua, sebagai seorang operator harus mempersiapkan diri dengan memakai APD. Kemudian barulah mempersiapkan pasien. Jadi hal yang pertama yang dilakukan adalah menanyakan pasien apakah pasien sedang menggunakan aksesoris berbahan metal atau tidak. Jika pasien menggunakan aksesoris berbahan metal, maka instruksikan pasien untuk melepas terlebih dahulu. Setelah pasien melepaskannya, barulah pasangkan pasien apron. Apron sendiri berfungsi untuk meminimalisir efek samping dari radiasi. Nah, setelah itu, ketika pasien siap, dudukkan pasien, kemudian posisikan pasien tegak namun tetap santai. Bidang oklusal sendiri itu sejajar dengan lantai. Selanjutnya, letakkan film pada film holder, kemudian dilanjutkan dengan meletakkan film pada rongga mulut pasien. Posisi film dalam rongga mulut pasien itu harus diperhatikan. Posisinya adalah paralel atau sejajar dengan sumbu panjang gigi. Setelah posisi film pada rongga mulut pasien tepat, maka sekarang kita tentukan arah dari pemaparan sinar. Nah, arahnya sendiri adalah tepat berada di lingkaran dari film holdernya. Setelah semua posisi tepat, lanjutkan dengan proses pemaparan. Proses pemaparan dilakukan dengan waktu serta arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah semuanya selesai, dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan processing. Tahapan processing sendiri dilakukan pada ruangan yang gelap. Kemudian dilanjutkan dengan proses developing. Proses developing sendiri adalah proses memasukkan film ke cairan developer kurang lebih selama 2 kali dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Kemudian dilanjutkan dengan proses rinsing atau mencuci film di bawah air yang mengalir. Tujuannya sendiri untuk membersihkan cairan developer dari film. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan yang disebut dengan fixing. Setelah proses fixing, maka dilakukan proses washing. Washing sendiri dilakukan di bawah air yang mengalir. Kemudian setelah proses ini dilanjutkan dengan proses terakhir, yaitu proses drying. Drying sendiri dilakukan pada suhu tidak boleh lebih dari 35 derajat Celcius. Baik, sekian penjelasan tentang teknik radiografi periapikal secara paralel. Nah, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan dengan penjelasan tentang radiologi periapikal teknik bisecting. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara mengarahkan sinar X tegak lurus dengan garis imajiner yang membagi sudut yang terbentuk antara sumbu panjang gigi dengan sumbu panjang film.
Lalu bagaimana dengan kekurangan dan kelebihan dari teknik ini? Jadi kekurangan dari teknik ini adalah teknik ini seringkali menimbulkan distorsi. Kemudian kalau dilihat dari sisi kelebihannya, teknik ini bisa dilakukan tanpa menggunakan film holder. Selain itu, teknik ini juga jarang mengakibatkan cedera pada jaringan sekitar. Adapun langkah-langkah dalam melakukan radiologi teknik bisecting ini, yang pertama adalah tentu saja operator harus mempersiapkan diri dengan menggunakan APD. Setelah operator siap, lalu siapkan pasien. Pertama, lakukan pemasangan apron pada pasien. Kemudian setelah itu dudukan pasien, pengambilan foto pada daerah maksila, maka posisi kepala pasien itu adalah tegak. Sementara pengambilan foto pada daerah mandibula, kepala agak sedikit dimiringkan ke belakang, jadi sedikit menongak. Langkah selanjutnya adalah pengukuran angulus, di mana untuk rahang atas sendiri atau maksila sendiri, tragus itu sejajar dengan ujung hidung. Sementara untuk mandibula, tragus itu sejajar dengan ujung bibir. Setelah pengukuran angulus, tindakan selanjutnya adalah penempatan film dalam rongga mulut pasien. Setelah posisinya tepat, yaitu berada di bagian palatal ataupun lingual dari gigi yang akan difoto, lalu instruksikan pasien untuk memegang atau menekan foto dengan menggunakan telunjuk ataupun ibu jari. Namun, jangan sampai menekan terlalu keras karena akan mengakibatkan terjadinya distorsi. Setelah posisi film berada dalam rongga mulut dan posisinya sudah tepat, lanjutkan dengan pemaparan. Seperti yang saya jelaskan di awal, pemaparan pada teknik bisecting itu, arah sinar X-nya itu diarahkan tegak lurus dengan garis imajiner yang membagi sudut antara sumbu panjang gigi dengan sumbu panjang dari film. Lakukan proses pemaparan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, setelah proses pemaparan selesai, maka dilanjutkan dengan proses processing. Proses processingnya sendiri tidak jauh berbeda dengan proses processing pada teknik paralel, bahkan sama. Setelah proses pemaparan selesai, dilanjutkan dengan proses processing. Untuk proses processing teknik bisecting sendiri itu sama dengan proses processing pada teknik paralel. Jadi sekian dari teknik bisecting, dan nanti kita lanjutkan ke teknik bite wing ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke radiografi intraoral selanjutnya, yaitu bite wings. Radiografi ini teknik pengambilan gambarnya dengan cara menempatkan film itu sejajar dengan permukaan oklusal, maksila, dan mandibula. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, semua harus siap, dalam artian operator harus siap dengan APD-nya dan pasien juga harus siap dengan apron yang sudah dipakai. Setelah itu, lanjutkan dengan pasien didudukkan pada posisi tegak namun santai, dan posisi atau bidang oklusalnya itu sejajar dengan lantai. Ditempatkan di rongga mulut pasien pada bagian lingual ataupun palatal dengan menggunakan pegangan khusus. Setelah ditempatkan, lalu pasien diinstruksikan untuk menggigit sayap-sayap dari film secara perlahan sembari menutup mulut. Setelah itu, arahkan kon tegak lurus dengan film. Setelah semuanya siap, dilakukan penyinaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah proses penyinaran selesai, dilakukan processing untuk memperoleh hasil foto radiografi. Processing sendiri sama seperti proses pada radiologi periapikal. Radiologi intraoral yang terakhir adalah radiologi oklusal. Biasanya radiologi ini sering digunakan pada pasien-pasien yang mengalami trismus. Nah, radiologi jenis ini memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan operator dan pasien.
Operator menggunakan APD, kemudian pasien digunakan apron serta aksesoris-aksesoris metal dilepaskan. Kemudian setelah operator dan pasien siap, lalu pasien didudukkan dengan posisi tegak namun tidak tegang, dan posisi atau bidang oklusal itu sejajar dengan lantai. Setelah itu, posisikan film di dalam rongga mulut pasien itu pada bidang oklusalnya. Kemudian bagian distalnya menyentuh ramus mandibulanya. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menggigit secara perlahan, lalu pastikan bahwa posisi dari film tidak bergerak ataupun bergeser. Untuk pengambilan daerah maksila, posisikan kun itu pada pangkal hidung dengan membentuk sudut 65 sampai 70 derajat bidang horizontal. Langkah selanjutnya adalah dilakukan pemaparan sinar X-ray. Nah, pada pemaparan ini dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan untuk langkah selanjutnya adalah processing. Processingnya pun langkah-langkahnya masih sama. Oke, jadi sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman.